saya Silvia Julianti Batangarbun dengan NIM 1803140. Saya mahasiswi dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari literatur yang saya kutip tentang pengelolaan lahan rawa khususnya di Pasang Surut. Adapun judul literatur yang saya kutip adalah Pengembangan Teknologi untuk Pengelolaan Lahan Rawa Pasang Surut Berkelanjutan. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Yang pertama adalah lahan pasang surut merupakan lahan yang ketersediaan airnya dipengaruhi oleh pergerakan air di permukaan sungai akibat pergerakan bulan. Meskipun potensi lahan pasang surut sebagai lumbung pangan dan pertanian masa depan Indonesia sangat besar, akan tetapi di balik itu tersimpan berbagai permasalahan dalam mengembangkan lahan ini. Pembangunan pertanian di lahan pasang surut sering mengabaikan atau menyebabkan lingkungan terabaikan. Misalnya drainase yang berlebihan menyebabkan terjadinya degradasi lahan sehingga pelepasan gas rumah kaca yang banyak dan mempercepat munculnya lapisan bawah tanah yang bersifat racun bagi tanaman. Dan keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan pertanian di lahan pasang surut melalui penerapan teknologi pengelolaan lahan dan komoditas yang tepat perlu didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai serta kelembagaan yang efektif dan efisien. Adapun tujuan penulisan ini yaitu menyajikan potensi lahan, permasalahan dan strategi dan teknologi yang diperlukan dalam memanfaatkan lahan pasang surut untuk menjadikan lahan pasang surut sebagai lumbung pangan dan pertanian masa depan Indonesia. Nah, berikut adalah hasil dari pembahasan dari literatur yang saya kutip. Yang pertama adalah potensi dan sebaran lahan pasang surut di Indonesia. Nah, bisa kita lihat dari tabel berikut bahwa total luas dari tanah gambut yang ada di Indonesia sekitar 10.902.550 hektar dan tanah mineral sekitar 9.230.240 hektar. Dan dari luas lahan rawa pasang surut di Indonesia yang berpotensi ditanami sawah adalah sekitar 2.979.850 hektar. Lahan pasang surut mempunyai potensi untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan. Sebagian besar lahan tersebut dimanfaatkan untuk pertanaman padi dan belakangan ini dimanfaatkan juga untuk tanaman sawit. Berbagai tanaman palawija dan sayur-sayuran, buah-buahan pun dapat dikembangkan pada lahan tersebut. Yang kedua adalah strategi pengembangan teknologi untuk pengelolaan lahan pasang surut. Untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan, maka pengembangan lahan pasang surut harus diarahkan misalnya antara lain, yang pertama adalah tinggi muka air di saluran harus dipertahankan agar selalu berada di atas lapisan pirit dan lapisan gambut. Yang kedua adalah saluran drainase dibuat tidak terlalu dalam dari semestinya. Yang ketiga, merawat dan mempertahankan fungsi bangunan air yang telah dibangun untuk mempertahankan kinerja pengelolaan air pada tinggi muka air dalam saluran yang aman. Selanjutnya adalah difokuskan pada lahan-lahan yang sudah dibuka dan mempunyai tingkat produktivitas yang sedang. Yang keempat adalah penggunaan insektisida, pestisida, dan herbisida dihindari atau diminimalkan. Yang terakhir adalah memperbaiki kualitas air buangan akibat reklamasi lahan pasang surut dengan biofilter turun tikus. Selanjutnya adalah berbagai teknologi unggulan di lahan rawa yang telah dihasilkan oleh berbagai lembaga. Di antaranya adalah penataan lahan, pengelolaan air, pengelolaan tanaman, pengelolaan bahan ameliorasi dan hara, serta pengendalian guna. Yang pertama adalah penggunaan amelioran, antara lain dapat berupa kapur, contohnya kalsi, dolomit, dan kapur asida, garam, sekam padi, abu serbuk kayu, gergajian, biomasa gema, dan limbah pertanian. Selanjutnya adalah pengelolaan hara dengan cara pemberian pupuk hayati, pupuk NPK, terbukti mampu meningkatkan hasil padi, palawija, dan sayuran. Selanjutnya adalah intensitas dan produktivitas yang rendah pada lahan rawa dapat ditingkatkan dengan penerapan teknologi pola tanam terpadu, dengan pemilihan varietas padi dan palawija serta sayuran yang teruji. Dan juga peningkatan produktivitas lahan dapat dilakukan dengan pemanfaatan mikroba tanah, baik yang hidup bebas di dalam tanah maupun yang bersimbiosis dengan tanaman. Selanjutnya adalah pengaturan tata air, merupakan satu hal yang sangat penting dalam pengelolaan lahan pertanian pada ekosistem rawa. Strategi pengendalian muka air ini ditujukan kepada aspek upaya penahanan muka air tanah agar selalu di atas lapisan pirit dan pencucian lahan melalui sistem drainase terkendali. Selanjutnya adalah pemilihan komoditas disesuaikan dengan potensi lahan pada setiap satuan drainase dan prospek pemasaran komoditas. Pada lahan tipe luapan A, B, dan C mempunyai potensi untuk pengembangan tanaman padi sawah, sedangkan pada tipe luapan D masih bisa ditanami padi gogo atau gora atau gugu ranca.
Komoditas lain seperti sayuran, buah-buahan, perkebunan dapat juga ditanam pada lahan tipe luapan C dan D atau tipe luapan B dengan sistem surjan atau tukungan. Pada tingkat nasional, dalam rangka menyediakan jenis varietas yang toleran terhadap kondisi lahan rawa, telah dikembangkan beberapa varietas yang toleran untuk lahan rawa, seperti varietas padi Impara 1, Impara 2, Impara 3, Impara 4, dan Impara 5. Varietas Impara 1 adalah varietas yang cocok ditanam di daerah rawa lebak dan pasang surut. Nah, berikut adalah kesimpulan dari literatur yang saya kutip, yaitu pertama, potensi produksi pertanian pada lahan rawa pasang surut sangat bergantung pada tipologi lahan dan di tipe luapan air, serta teknik pengelolaan lahan. Pengelolaan lahan rawa memerlukan teknologi spesifik lokasi dengan penerapan teknologi pengelolaan lahan dan air yang tepat sesuai karakteristiknya, maka pengembangan pertanian ke depan di lahan rawa pasang surut sangat menjanjikan untuk menjadi areal pertanian produktif yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah posisi lahan rawa pasang surut semakin penting untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Maka pemahaman yang komprehensif tentang lahan ini merupakan prasyarat untuk pengembangan teknologi yang secara teknis relevan dengan kebutuhan dan secara ekonomis terjangkau oleh masyarakat lokal setempat. Nah, berikut adalah referensi dari jurnal yang saya kutip. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pengelolaan lahan rawa, khususnya di pasang surut. Terima kasih telah menonton video ini, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.